warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bu Dwi Agustina. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani fraktur ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman mampu mereview muskuloskeletal ya, sedikit terkait dengan fraktur ya, lalu kemudian mengidentifikasi pasien dengan fraktur, lalu kemudian melakukan tata laksana asuhan keperawatan, baik dari pengkajian, ya, analisa keperawatan, diagnosa keperawatan, intervensi, serta implementasi dan dilanjutkan dengan evaluasi. Ya. Oke, nah kita pelajari dulu trauma ya. Kalau kita membahas tentang fraktur ya sangat erat kaitannya dengan trauma ya, karena fraktur itu merupakan efek dari trauma yang dialami oleh pasien ya. Trauma ini merupakan kerusakan fisik atau mental akibat dari suatu kekerasan atau violence ya. Secara umum seperti ini definisinya, tapi nanti kita akan belajar fokus pada kerusakan fisik ya. Oke, nah kasus-kasus pada muskuloskeletal ini menempati 2/3 trauma pada tubuh. Ya, ini trauma ini menyebabkan trauma pada muskuloskeletal. Artinya apa? Artinya dari 10 orang pasien yang mengalami trauma, 7 orang mengalami fraktur. Ya, jadi hanya sepertiga yang nggak fraktur. Ya, jadi selebihnya ya mayoritas dominan mengalami fraktur. Ya. Nah, sifat trauma itu sendiri bisa high morbidity ya dan low mortality. Ya, karena fraktur ini memang kata orang jauh dari nyawa. Artinya apa sih? Artinya memiliki tingkat hidupnya tinggi, tapi tingkat hidupnya rendah. Tingkat hidupnya tinggi, tingkat kematiannya rendah, tapi tingkat kecacatannya tinggi. Nah, ini yang menyebabkan kita sebagai perawat harus mampu mengkondisikan ya pasien yang fraktur ini gimana caranya mampu bertahan hidup ya dengan modifikasi-modifikasi lifestyle yang akan dijalani setelah pasien menjalani fraktur ya. Kita tahu fraktur itu nggak seminggu 2 minggu sembuh kayak DBD gitu ya, DHF atau sakit eh, infeksi lain yang durasinya hanya seminggu 2 minggu selesai, tapi ini bisa bulanan bahkan bisa tahunan tergantung dari usia pasien ya. Nah, trauma yang paling sering terjadi adalah trauma pada tulang ya, teman-teman ya. Lalu kemudian pada sendi. Nah, pada tulang ini yang kita bahas saat ini ya, fraktur, lalu kemudian pada sendi bisa dislokasi, bisa sprain, bisa strain ya. Dan juga ada yang mengenai jaringan lunak ya, baik itu apa ruptur tendon ya, luka dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kok trauma itu meningkat akhir-akhir ini ya? Nah, ini eh, kondisi yang menyebabkan trauma itu meningkat. Bisa masalah transportasi ya. Kita tahu jumlah dan kecepatan kendaraan meningkat ya. Di Indonesia sendiri, di Jakarta, sorry, di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ini tingkat mobilitas kendaraan motor, wah sangat banyak sekali ya. Karena memang motor ini dianggap alat transportasi yang sangat eh, mudah dicapai ya, baik dari waktu ya, dari harga ya. Nah, ini mudah dicapai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia secara umum ya. Artinya 10 juta sampai 20 juta sudah dapat kendaraan motor dan kita bisa sampai kemana saja gitu ya tanpa adanya macet pula itu yang membuat jumlah motor di Indonesia terutama di Jabodetabek ini sangat meningkat ya. Kalau kita bandingkan di negara lain
kebalikan ya, negara lain itu banyakkan kendaraan roda 4 daripada roda 2 atau motor ya. Lalu kemudian kondisi jalan sempit, mungkin akhir-akhir ini banyak galian apa ya, selokan lah, galian gorong-gorong dan segala macamnya itu yang menyebabkan eh, pengguna kendaraan itu jadi memanjang waktunya untuk sampai tempat tujuan sehingga mereka kebut-kebutan ya dan akhirnya menyebabkan trauma ya. Lalu kemudian political will government juga saya rasa ini sedikit banyak pasti mempengaruhi ya. Misalnya pada area-area yang jalanan bebas motor ya sehingga jalanan bebas motor itu maksudnya hanya untuk mobil ya sehingga yang area macet itu yang hanya motor saja ya. Nah, ini kebijakan seperti ini dinilai beberapa pemotor ini, wah, yang naik motor tambah tambah lama nih nyampe tempatnya. Nah, mungkin perlu ada revisi kebijakan, mengingat di masyarakat Jabodetabek ini banyak pengguna motor dibandingkan mobil ya. Jadi harusnya eh, lebih mengarah ke kenyamanan pengguna motor ya. Lalu kemudian untuk jenis olahraga ya, olahraga semakin berat maka tingkat trauma pun akan semakin berat ya. Lalu kemudian beban olahragawan untuk mencapai prestasi ini juga menjadi penyebab peningkatan trauma ya. Lalu jumlah lansia, nah, lansia meningkat, it means that osteoporosis juga akan meningkat karena kita tahu osteoporosis ini muncul pada usia lansia ya teman-teman ya. Lansia juga mengalami kesigapan yang menurun ya, maka dari itu diagnosa pada lansia yang kita tegakkan kan resiko cedera. Ya, kita tahu kalau lansia itu punya resiko cedera yang tinggi. Ya, karena apa? Yaitu tadi kesigapan yang menurun. Walaupun lansia tersebut tidak memiliki osteoporosis ya, tapi secara umum fungsi organ pasien apakah mata ya. Nah, ini juga sudah menurunnya menyebabkan peningkatan eh, trauma. Oke, kita masuk dengan fraktur tulang. Nah, ini gambaran ya teman-teman ya, gambaran fraktur tulang. Definisinya fraktur tulang adalah terjadinya diskontinuitas atau ketidaksinambungan ya, antar jaringan tulang atau antar jaringan rawan atau antara jaringan tulang dan jaringan rawan. Nah, ini ya. Diskontinuitas atau tidak berkesinambungan, tidak menyatu. Penyebabnya bisa karena trauma berat dan trauma ringan. Oke. Nah, lalu kemudian klasifikasinya ini ada beberapa metode klasifikasi ya. Salah satunya adalah berdasarkan tempat ya. Berdasarkan tempat ini tentu saja kita harus tahu nama-nama tulang. Mau nggak mau harus review tulang teman-teman ya. Mereview nama-nama tulang ya. Contohnya fraktur humerus ini di lengan bagian atas ya. Fraktur tibia di ekstremitas kaki bagian bawah yang mengarah ke jempol kaki. Fraktur klavikula. Nah, ini ada di apa ya? Di cekungan dada kanan dan kiri ya, fraktur kruris ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mereview nama-nama tulang karena penamaan fraktur berdasarkan dari penamaan tulang. Lalu berdasarkan luas dan garis fraktur ya, ada fraktur komplit, fraktur tidak komplit ya. Fraktur komplit ini betul-betul putus ya. Jadi antara tulang atas dan tulang bawah itu betul-betul putus ya. Garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang. Nah, fraktur tidak komplit ya bila garis patah tidak melalui seluruh garis patah tulang. Jadi retak pun ya, retak itu sudah kita kategorikan fraktur ya teman-teman ya.
Jadi jangan sampai ada yang bilang, oh enggak fraktur, cuma retak ya. Retak juga ada fraktur, masuk kategori fraktur incomplete atau fraktur tidak komplit. Lalu berdasarkan bentuk dan jumlah garis patahan, ya ada fraktur komunitif, ya garis patah lebih dari satu. Ya, jadi eh, retakan-retakan patahan itu lebih dari satu dan saling berhubungan tersebut dengan komunitif. Ya. Lalu fraktur segmental, garis patah lebih dari satu tapi tidak saling berhubungan. Ya, membuat segmen-segmen atau membuat apa namanya ya bagian-bagian. Ya. Lalu fraktur multiple, garis patah lebih dari satu tapi pada tulang yang berlainan tempatnya. Contoh, eh, fraktur pada humerus, lalu radius, ulna, femur, tibia, fibula. Semuanya sebelah dekstra misalnya. Nah ini kan tulangnya beda. Humerus beda, radius beda, ulnaris beda, femur beda. Nah ketika pasien mengalami keseluruhan fraktur itu ya pada dua tulang yang berlainan tempatnya kita sebut dengan multiple fraktur. Ya biasanya pasien dengan trauma berat ya kecelakaan ya pasien mengalami multiple fraktur ya maka tata laksananya tentu saja tidak hanya pada satu tulang saja ya pasti lebih dari satu tulang. Lalu berdasarkan posisi fragmen ya ada undisplaced dan ada displaced ya. Undisplaced ini tulangnya tidak bergeser ya jadi patah ya teman-teman patah tapi tulangnya nggak bergeser ya. Kalau displaced tulangnya bergeser. Nah, mudah-mudahan terlihat ya gambar tangan saya ya. Nah, eh, Bu, bagaimana tata laksana ketika pasien mengalami fraktur undisplaced? Oke, fraktur undisplaced berarti sudah inline sebenarnya ya. Sudah dalam satu garis inline. Ya, hanya saja ini retak. Maka tata laksananya tinggal diimobilisasi. Ya, baik menggunakan manual, ya, pakai spalek, atau menggunakan metode operasi, pemasangan pen atau selain pen juga bisa ya. Nah, bagaimana kalau displace atau bergeser? Ya, kalau bergeser berarti kita reposisi manual dulu. Kita reposisi manual sehingga dia inline, ya baru kita lakukan imobilisasi. Nah, ini berdasarkan hubungan fraktur dengan dunia luar atau akses luar ya, atau beberapa referensi bilang ada atau tidaknya luka. Ya. Kalau tidak luka berarti dia masuk kategori fraktur tertutup. Ya. Kalau ada luka berarti masuk kategori fraktur terbuka. Ya, fraktur terbuka ini ada 3 grade ya teman-teman ya. Ada grade 1 ya lukanya kurang dari 1 cm ya. Grade 2 lukanya lebih dari 1 cm. Kalau grade 3 ya ini luka. Grade 3 ini terbagi menjadi 3 A, B, dan C ya. Grade 3 jika lukanya lebar dan masih dimungkinkan untuk ditutup ya. Kalau grade B ya jika lukanya lebar tapi tidak dimungkinkan untuk ditutup. Yang grade C, jika lukanya lebar plus disertai dengan gangguan kerusakan neuromuskular. Contoh, ya, ini saya hilangkan dulu. Contoh fraktur seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini pasti grade 3 ya. Apakah A, B, atau C, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kita cek ini apakah dimungkinkan untuk ditutup kembali. Ya. Kalau memang tidak dimungkinkan berarti masuk kategori B. Terus kita lihat PMS, ya pulsasi, puls, motorik dan sensorik, ya untuk melihat apakah ada gangguan neurovaskuler ya. Kita anjurkan pasien untuk menggerakkan jari jempolnya, ya untuk motorik, untuk sensorik
Kita anjurkan pasien untuk memejamkan mata, lalu kemudian kita sentuh salah satu jari di kaki, apakah itu jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, atau kelingking. Nah, anjurkan pasien untuk menyebutkan jari mana yang disentuh oleh perawat ya. Ketika sesuai berarti tidak ada gangguan neurovaskuler, tapi ketika tidak sesuai berarti terdapat gangguan neurovaskular ya. Lalu pulsasinya ya kita cek bagian dorsopedis ini eh, kehangatannya seperti apa. Kalau memang udah dingin berarti sudah ada gangguan vaskularisasi. Vaskularisasinya kemungkinan terpotong. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita lanjutkan berdasarkan garis fraktur dan hubungan dengan mekanisme traumanya. Di sini ada garis patah melintang, oblik atau miring, ya, spiral atau membentuk lingkaran, ya. Fraktur kompresi, nah ini fraktur kompresi biasanya terjadi pada vertebra ya. Kita tahu vertebra itu bukan satu tulang yang membentuk keseluruhan tulang belakang, tapi segmental tulang yang membuat keseluruhan tulang belakang ya. Jadi eh, segmen cervical satu, segmen cervical dua, segmen cervical tiga ya. Jadi yang jat, yang trauma biasanya di bagian sakrum, tapi yang mengalami kerusakan di bagian lumbaris. Nah, ini eh, yang kita sebut dengan fraktur kompresi ya. Lalu kemudian avulsi atau trauma tarikan atau insersi otot pada insersinya, misalnya pada patella, nah, pada tulang lutut ya. Ini terjadi fraktur dalam bentuk avulsi. Berdasarkan kedudukan tulang ya, tidak ada dislokasi dan ada dislokasi. Ya, dislokasi ini kita ngomongin sendi berarti ya. Tadi kalau displace undisplaced kita ngomongin tulang itu sendiri ya. Kalau sendi itu kan ada di bagian ujung-ujung dari tulang ya, di epifisenya tulang, sorry, diafisenya tulang ya. Lalu berdasarkan mekanisme terjadian fraktur bisa tipe ekstensi dan tipe fleksi. Ekstensi ini trauma terjadi ketika siku dalam posisi hiperekstensi ya. Jadi sikunya terlalu keluar ya. Kita tahu siku itu hanya bisa fleksi ya, tapi ini eh, apa namanya keluar ya, arahnya keluar. Jadi kita masuk kategorikan tipe ekstensi atau tipe fleksi yang ke dalam. Nah, eh, etiologi dari cedera dari fraktur ya bisa dikarenakan kita tadi udah bahas di awal ya teman-teman ya, bisa dikarenakan cedera dan benturan ya, baik pukulan langsung ya, pukulan tidak langsung ya, atau karena letih atau tidak dapat mengabsorpsi energi seperti berjalan kaki terlalu jauh. Nah, ini pada pasien-pasien yang olahragawan ya, ketika otot itu diforsir ya sehingga tidak mampu melakukan gerakan kontraksi lagi sehingga menyebabkan fraktur. Kok bisa kayak gitu, Bu? Ya, karena tulang dan otot ini saling menempel ya. Jadi kalau ototnya ngambek ya tulangnya yang kena efek ya. Ototnya memendek ya tulangnya patah gitu ya. Atau bisa karena kelemahan tulang akibat penyakit, contoh penyakit kanker ya pada tulang atau osteoporosis pada tulang ya. Ini menyebabkan eh, cerita-cerita yang kita dengarkan di IGD itu terasa aneh ya. Pasien hanya misalnya hanya duduk hanya duduk di bangku yang keras langsung mendadak patah tulang ya. Nah, ini kan kalau kita dengarkan aneh ya, tapi lihat lagi kalau pasiennya punya penyakit kanker, kanker tulang dalam hal ini ya dimungkinkan sekali ya, hanya kesenggol aja udah mengalami patah tulang atau fraktur. Oke, kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Ya, kekerasan akibat tarikan otot ini tadi kita udah bahas ya. Manifestasi klinik yang muncul pada pasien tentu saja nyeri. Ya, tentu saja nyeri ya teman-teman ya. Karena apa? Karena di dalam tulang itu ada syaraf.
ya, ada syaraf nyeri, ya, di dalam tulang itu sendiri, ya. Lalu kemudian syaraf itu akan keluar menembus tulang dan mengitari atau menyelimuti tulang. Ya, jadi kalau pasien fraktur sudah tentu pasti nyeri, ya. Lalu deformitas atau perubahan bentuk. Ya, perubahan bentuk itu bisa karena tadi dislok atau undislok atau tadi yang memendeknya tulang tadi. Ya, oke, ini sama ini ya. Lalu krepitasi ya, pada saat ekstremitas diperiksa dengan tangan ya, kita lakukan palpasi, palpasi doang ya, jangan perkusi, ya, palpasi aja, sentuh aja ya. Nah, akan terasa suara kres, kres ya, itu namanya krepitasi ya. Tapi ingat teman-teman, tidak perlu dilakukan berulang-ulang ya. Karena apa? Karena palpasi yang menyebabkan krepitasi dilakukan berulang-ulang justru malah memperberat fraktur pasien ya. Lalu kemudian adanya pembengkakan dan perubahan warna pada lokal. Ya, ini kelihatan nih, misalkan frakturnya di paha walaupun tertutup, ya artinya tidak ada luka. Tapi ketika di paha pasien itu bengkak, ya kemerahan, ya dimungkinkan itu pasien mengalami fraktur, apalagi PMS-nya jelas-jelas, ya jari jempol nggak bisa digerakkan. Terus sensorinya juga nggak matching atau terdapat gangguan sensori. Nah, dimungkinkan di bagian femurnya mengalami fraktur, walaupun frakturnya tertutup, ya. Oke, yang pertama kita lakukan pengkajian, ya. Ini sudah masuk asuhan keperawatan. Yang kita lakukan adalah pengkajian. Kita tanya keluhan utama pasien, nyeri enggak, ya. Ya pasti nyeri ya. Tadi kan kita sepakat kalau trauma, kalau fraktur itu pasti nyeri ya. Lalu kita tanya mekanisme trauma. Ya. Bagaimana sih? Coba ceritain ke saya. Kok bisa Bapak bisa jatuh? Oh iya, saya lagi naik motor, lalu kemudian di sebelah kiri ada tronton sehingga saya menghindari tronton dan membanting setir ke sebelah kanan. Oh, pantas. Frakturnya semuanya sebelah kanan. Misalkan humerus dextra, ya, lalu kemudian femur dextra, tibia fibula dextra. Jadi mekanisme trauma ini juga perlu kita tanyakan ke pasien, ya. Lalu kita tanya riwayat penyakit dahulu dan penyakit keluarga. Ya, dimungkinkan ini akan memperparah atau memperberat. Tadi saya sudah cerita pasien yang mengalami kanker tulang ya kemungkinan kesenggol aja udah fraktur. Ya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan umum ya. Kita cek kalau kondisinya berat, KU-nya berat, ya, ini hati-hati pasien bisa mengalami shock. Maka tata laksana shock kegawat daruratan kita harus lakukan, ya, yaitu lakukan pemberian rehidrasi cairan, ya, dalam waktu yang singkat, ya. Em, Pemeriksaan lainnya adalah trauma penyerta lain, ya, apakah itu penyakit penyerta kanker tulang, osteoporosis, ya, makanya perlu dilakukan pemeriksaan lain. Untuk pemeriksaan lokal, sok kita lihat ada deformitas atau tidak, ya, perubahan bentuk, lalu kemudian pendeknya bentuk, ya, misalnya contohnya kaki, kaki kanan dan kaki kiri, kanan yang fraktur, maka kita bandingkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Kalau kaki kanan yang memendek, ya, berarti memang pasien mengalami deformitas. Ya. Dan kita lihat ada luka atau tidak. Ya, tadi apa namanya klasifikasi ada luka kan ada tiga ya. Nah, ini kita cek dia masuk klasifikasi tiga apa? Tiga A, tiga B atau tiga C. Nyeri tekan dan nyeri sumbu ada atau tidak? Ya, kita cek AVN atau bahasa Indonesianya PMS ya, pulsasi motorik sensorik. Nah, untuk diagnosa fraktur ya, kita juga perlu data-data penunjang dong ya, nggak bisa hanya hanya lihat secara fisik. Oke, secara fisik pasien fraktur ya, tapi kan kita butuh pemeriksaan penunjang ya, apalagi kondisi fraktur tertutup.
Kita nggak tahu ini inflamasi otot kah atau memang sudah mengalami fraktur ya. Maka beberapa pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah laboratorium darah, urin, ya radiologi. Radiologi memang wajib ya pada pasien dengan fraktur ya. Adapun syarat-syarat radiologi ya minimal 2 sendi, minimal 2 arah ya, dan minimal 2 waktu. Ya nanti kita akan belajar tentang ronsen foto ya. Oke, yang sering dilakukan adalah ronsen foto, tapi boleh dilakukan lanjutan CT scan atau MRI ya. Dua pemeriksaan ini penunjang atau pendukung ketika pasien mengalami fraktur di area kepala atau area skull. Oke, ini syarat-syarat ronsen foto yang bagus ya. Ada 2 arah, misalkan antero posterior ya dari depan depan belakang ya, kemudian di ronsen juga dari samping dari lateral ya. Syarat selanjutnya two join atau 2 sendi. Syarat selanjutnya adalah two occasion atau two time, 2 waktu. Buat apa? Buat kita membandingkan apakah ada eh, perburukan atau perbaikan. Nah, hasil radiologi ini dapat kita klasifikasi berdasarkan lokasi anatomi ya. Kalau memang fraktur femur ya berarti kita fotonya di area femur yang minimal 2 sendi tadi ya. Lalu kita cek konfigurasi tulangnya, inline-nya seperti apa, apakah ada keretakan, nah itu kita lihat ya. Dan alignment garis frakturnya. Ya. Kita bisa cek masih dalam satu garis ataukah sudah tidak dalam satu garis ya. Jadi kalau misalkan nggak dalam satu garis, kita nggak bisa lakukan kita nggak bisa lakukan imobilisasi, maka kita harus reposisi manual terlebih dahulu supaya agar supaya frakturnya ini align ya, alignment atau dalam satu garis ya. Baru di imobilisasi. Baik, ini adalah konfigurasi fraktur ya teman-teman ya. Fraktur komplit, ini gambarannya aja ya. Fraktur komplit, komplit, incomplete. Ya, yang komplit itu benar-benar atas sama bawah terpisah. Ini atas sama bawah terpisah. Nah, ini incomplete. Ya. Lalu garis patahan, ya ini spiral, bentuknya spiral. Ya, ini oblik, miring, tapi hanya satu. Ya, lalu kemudian komunitif, ya, membentuk apa namanya patahan ini tidak saling menyambung antara garis yang satu dengan garis yang lain. Ya, ini transvers. Ya, biasanya transvers ini kasus-kasus pembacokan. Ya, nah ini kalau kayak gini masih bisa kita sambungin dengan mudah, termasuk vaskularisasi dan neuronnya. Lalu ini lokasi ya, lokasi fraktur. Ini dia nih, teman-teman, ya. Oke, ini panjang tulang. Ya, ini panjang tulang, lalu kemudian frakturnya ini di daerah sini, ya, bukan di tengah-tengah persis. Ya, maka kita sebut dia ini tulang tibia, ya. Maka kita sebut dia fraktur sepertiga proksimal tibia. Ya, tulangnya tulang apa? Tulang tibia. Oke, tulang tibia. Lalu kemudian patahannya di mana? Oh, di bagian sepertiga, Bu. Ini satu tulang nih dibagi 3, ya. 1, 2, 3. Ah, ini di sini nih, Bu. Berarti sepertiga. Sepertiga apa? Distal atau proksimal, ya. Kalau mendekati tubuh berarti proksimal, kalau menjauhi dari tubuh berarti distal. Ini penamaan, cara penamaan, ya. Kalau setengah gimana? Berarti medial. Fraktur radius medial dekstra, gitu ya. Oke. Nah, kalau pasien mengalami fraktur ya, ada masa penyembuhan yang kita harus tahu sehingga tidak membuat PHP-in pasien ya. Suster, saya patah tulang 2 minggu yang lalu. Kapan sih sembuhnya? Oh, seminggu lagi. Ya, nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena kita tahu eh,
fraktur ini memiliki tingkat mortalitas yang rendah, tapi tingkat morbiditasnya tinggi, ya kecacatannya tinggi, ya. Nah, fase-fase penyembuhan ini ada fase hematoma yang terjadi 2 sampai 8 jam pertama, ya, lalu kemudian fase resorpsi, ya, terjadi sampai 1 minggu pertama, ya. Jadi pertama kali bengkak-bengkaknya, lalu kemudian sampai 1 minggu mengecil. Nah, ini yang terjadi adalah fase resorpsi, ya. Penyerapan kembali, ya, perdarahan-perdarahan yang terjadi pada awal trauma, ya. Lalu pada minggu ketiga terbentuk fase kalus atau tumbuhnya tulang muda, ya. Tapi tulang muda ini belum bisa menopang, ya. Jadi baru kalau misalkan pasiennya frakturnya di femur, ya, lalu kemudian baru 3 minggu terus dia paksakan untuk jalan. Nah, ini akan hancur tulang mudanya karena belum kuat, ya. Fase konsolidasi 6 sampai 12 minggu. Nah, ini tulang sponggiosa mulai menjadi padat, ya. Tapi nah, pada fase ini pada fase kalus sebenarnya pasien sudah boleh berjalan menggunakan kruk atau menggunakan alat bantu, ya, tapi tidak menopang tubuhnya pada area yang fraktur, ya. Lalu fase remodeling ini terjadi 12 sampai 24 bulan, ya. Ini spongnya sudah mulai padat, ya teman-teman, ya. Spongnya sudah mulai padat. Lalu kemudian eh, udah sudah tidak tampak lagi garis frakturnya, berarti udah sembuh. Ini fase remodeling, ya. Nah, kita lihat fase remodeling 12 sampai 24 bulan. Inilah yang menyebabkan kenapa pasien ketika dipasang ring, maka ring itu akan bisa dicabut ketika 1 sampai 2 tahun setelah pemasangan ring. Karena apa? Karena sudah menjadi tulang padat, ya, di 1 sampai 2 tahun, ya. Jadi kita bisa memberikan informasi ke pasien, ya. Bapak sudah dioperasi, sudah dipasang pen, insya Allah nanti kita akan ajarkan Bapak bergerak menggunakan alat bantu, ya. Lalu kemudian 1 sampai 2 tahun kita akan selama 1 sampai dari saat ini sampai 1 2 tahun ke depan kita evaluasi apakah tulangnya sudah mulai perbaikan. Jika sudah mengalami perbaikan, kita bisa lakukan pencopotan pen, ya. Jadi diinformasikan 1 sampai 2 tahun. Ya. Makin tua makin lama, makin muda makin cepat masa penyembuhan tulang. Oke, yang mempengaruhi union fraktur atau penyembuhan atau nyambungnya tulang, ya. Ada faktor umur, usia, ya. Kita sepakat tadi makin tua makin lama, makin muda makin cepat penyambungan fraktur. Lalu faktor gizi, ya, tentu saja harus banyak mengandung kalsium, ya. Lalu adanya faktor penyakit sistemik ada atau tidak, ya. Ada osteoporosis enggak? Wah, ada osteoporosis baru 40 tahun tapi ada osteoporosis, ya. Kalau fraktur lama disembuhnya, ya. Lalu fraktur lokal, ya, kita lihat posisi garis patahnya, ya, ada perdarahan atau tidak, ya. Kalau ada perdarahan masif tentu saja ini akan memperlama proses penyembuhan tulang, ya, karena tulang itu sendiri dalam proses penyembuhan kan butuh suplai darah, ya, yang isinya nutrisi-nutrisi. Nah, ini nggak ada, ya, jadi makin lama, ya. Lalu cara imobilisasi yang tadi saya bilang, ya, ketika belum inline diimobilisasi, ya, jadinya nggak bagus hasilnya. Jadi memendek selamanya pasiennya dan adanya infeksi atau tidak pada saat pasien fraktur, ya. Oke, ini ada bentuk penyembuhan, ya. Ada yang namanya good union. Ya, namanya good berarti bagus, penyambungannya bagus. Dalam waktu 1 tahun udah nyambung. Ya, 1 sampai 2 tahun udah nyambung. Ya, bentuknya inline, lurus, ya. Nggak ada yang pendek sebelah, fungsinya juga kembali seperti normal, kita sebut dengan good union. Delay union, nyambungnya lama, mungkin lebih dari 2 tahun. Ya. Kenapa bisa kayak gitu, Bu? Bisa karena uh, usianya, ya, usianya tua, ya, jadinya agak lama nyambungnya, ya. Lalu kemudian non union, ya, ini
sesudah 5 bulan ini nggak nyambung-nyambung ya. Harusnya 5 bulan itu kan sudah mulai fase kalus ya, sudah mulai penumbuhan tulang yang padat tapi tidak 100%, belum 100%. Nah, ini belum ya. Ini namanya non union. Lalu kemudian malunion, salah sambung ya. Nah, ini contohnya. Ya, nyambungnya kemana? Ya harusnya ini ke sini dan ini ke sini, ya ini malah ke sini ya. Malunion ya. Oke, komplikasi fraktur di sini ada malunion, delunion, dan non-union tadi ya. Nah, komplikasi fraktur lainnya sindrom kompartemen ya, hati-hati teman ya. Kalau Anda menemukan pasien dengan fraktur lalu kemudian nyeri yang amat sangat, hanya kita sentuh pasiennya itu merasa seperti ditusuk-tusuk, nah itu salah satu tanda sindrom kompartemen ya. PMS-nya juga bermasalah, bengkak, warna hitam ya, lalu menegang area frakturnya. Nah, ini masuk kategori sindrom kompartemen. Langsung laporkan ke dokter untuk dilakukan fasiotomi karena sindrom kompartemen ini merupakan salah satu kegawatan pada muskuloskeletal ya. Lalu kemudian shock ya, shock ini penurunan kesadaran bisa diakibatkan karena perdarahan ya, uh, dan lain sebagainya. Lalu fat embolisme syndrome ya, ikutnya lemak ya, yang dari lemak tulang itu masuk ke dalam pembuluh darah sehingga lemak ini bisa menyumbat pembuluh darah ya, kita kategorikan fat embolisme syndrome ya. Tromboembolitik komplikasi ya, trombus-trombus pada vena ini akan menggumpal dan akan menyumbat ya. Dan yang pastinya infeksi. Jadi please pertahankan kalau pasien memang butuh rawat luka, pertahankan dengan sistem aseptik ya. Nah, tata laksananya nih teman-teman ya, tata laksananya eh, bisa non bedah ya, kita lakukan imobilisasi ya, bisa pakai apa namanya amsling ya, menggunakan mitela ya, lalu kemudian menggunakan balut bidai. Nah, ini imobilisasi non bedah ya. Nah, kalau misalnya bedah, ini sorry, ini masih gips. Ini juga imobilisasi non bedah, pemasangan gips ya. Oke, traksi. Nah, masuk kategori imobilisasi non bedah ya. Traksi ini ada traksi tulang, ada traksi kulit ya. Nah, ini masuk tata laksanaan pembedahan ya, bisa orif, bisa oref ya. Oref ini tulangnya kelihatan di luar ya. Kalau orif sorry bukan tulangnya, pennya ya. Pennya atau besi-besi yang menyambung ini kalau oref kelihatan di luar. Namanya juga open reduction external fiksasi. Jadi fiksasinya di eksternal. Tapi kalau orif open reduction internal fiksasi. Jadi fiksasinya di dalam tubuhnya pasien ya, di dalam kulit. Artinya yang kita lihat hanya luka jahit aja, nggak ada besi-besinya ya. Nah, orif ini lebih sering digunakan daripada oref ya. Eh, Tidak semua kasus fraktur bisa dipasang dengan orif ya. Ada yang tidak bisa dipasang dengan orif, maka harus dipasang dengan orif. Contoh fraktur panggul. Nah, ini nggak bisa dipasang dengan orif, mau nggak mau dipasang dengan oref ya. Nah, ini diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ya teman-teman. Ada nyeri akut, resiko disfungsi neurovaskuler perifer, resiko gangguan pertukaran gas, gangguan mobilitas fisik, ya, resiko gangguan integritas kulit, resiko infeksi, defisiensi pengetahuan. Nah, defisiensi pengetahuan dapat kita penuhi jika perawatnya juga paham betul dengan alur prognosis dan proses penyembuhan fraktur ya. Karena apa? Karena eh, yang tadi kita sepakat di awal, fraktur ini jauh dari kematian tapi dekat atau banyak dengan kecacatan ya. Bagaimana cara dia berjalan? Bagaimana cara dia ke kamar mandi? Ya, ini yang harus kita berikan pengetahuan buat pasien ya. Oke, baik itu saja dari saya. Eh, Mohon maaf jika ada kesalahan ya teman-teman. Nanti kita akan buka sesi diskusi ya setelah teman-teman sudah melihat video ini ya. Terima kasih. Salam sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.